We make it bounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab. Biar tidak mengulur waktu lagi, langsung saja kita mewawancarai. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Kak. Baik, nama saya Muhammad Khalil Farisi dan biasa dipanggil Faris, dan kebetulan pada saat ini sedang berumur 23 tahun. Sejak tahun berapa Kakak mondok di Nahdlatul Tulab dan lulus tahun berapa? Saya mondok di Nahdlatul Tulab itu tahun 2012 dan lulus 2015. Di pondok di unit SMA, MA atau MAK Kakak? Saya waktu itu berada atau di unit SMA reguler. Waktu awal di pondok sistemnya bagaimana? Apakah sama seperti yang sekarang ataukah beda, Kak? Nah, sistem apa dulu nih? Sistem Sistem belajar atau sistem megang uang, sistem gimana ya? ya segalanya. Segalanya ya. Jadi pada waktu itu tahun 2012 awal saya mondok itu saya masih kalau sekarang kan sistemnya belajar dari pagi sampai sore kan ya, tidak ada madrasah. Kalau saya waktu itu ada kelas pagi, sekolah pagi, setelah itu sekolah sore ataupun madrasah. Nah, dalam waktu 1 tahun dari tahun 2012 itu saya awal masuk, sehingga dari waktu itu saya masuk sekolah pagi, paginya sekolah umum dan sorenya masuk madrasah. Itu selama 1 tahun, proses itu selama 1 tahun, dan setelah 1 tahun itu baru dikolaborasikan antara sekolah pagi hingga sekolah sore itu ataupun madrasah itu tadi. Nah, diintegrasi menjadi satu, sehingga untuk pelajaran itu selang-seling lah, dari pagi sampai sore itu selang-seling antara pelajaran umum, setelah itu ada pelajaran madrasah dimasukkan juga, setelah itu baru umum lagi, madrasah lagi, seperti itu. Saat ini apakah masuk di bagian IKPE Nahdlatul Tulab atau di bagian mana? Oh, maksudnya IKAPNAS ya? Iya. Nah, IKAPNAS itu kan bagian alumni. Nah, kalau saya sekarang sedang, karena dikatakan kalau IKAPNAS kan bagian, kalau kita ketahui bagian tua-tua nih. Iya. Karena sekarang statusnya masih mahasiswa dan kebetulan juga aktif sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Alumni Nahdlatul Tulab, seperti itu. Jadi aktifnya bukan di IKAPNAS, juga aktif hanya sebatas ikut serta, cuma ada juga ikut andil juga di dalamnya. Cuma sekarang posisinya sedang aktif-aktifnya untuk mengembangkan organisasi kemahasiswaan, yakni IMAN itu sendiri, Ikatan Mahasiswa Alumni Nahdlatul Tulab. Apa saja kesan dan pesan setelah lulus dari Pondok Nahdlatul Tulab? Nah, kesannya mungkin beda ya, setiap alumni pondok pesantren mungkin mempunyai kesan dan pesan tersendiri bagi dirinya sendiri ya, apalagi sesama alumni pun juga berbeda. Bagi saya untuk kesannya, saya sangat beruntung sekali bisa menjadi bagian dari Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab, sehingga saya mencapai atau berada di fase ini, di titik ini, tentunya tidak apa yang namanya ya, itu merupakan dari apa yang sudah saya lakukan di pondok pesantren dulu, sehingga saya terapkan di kemudian hari ataupun di saat ini, sehingga untuk kedepannya bagi saya itu sendiri bisa mencapai suatu hal yang mungkin orang lain tidak bisa dicapai, seperti itu. Itu saya ambil dari pada waktu itu, atau saya mengambil pengalaman dari pada waktu saya berada di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab.
Dan ya pesannya ya sama lah mungkin ya, pesannya mungkin pesan bagi untuk saya sendiri, bagaimana saya tetap menjaga marwah atau nama baik Pondok Pesantren Nasrullah walaupun sudah menjadi umum, seperti itu. Setelah keluar dari pondok, apa saja yang sudah dilakukan kakak di pondok? Setelah lulus dari Pondok Pesantren Nasatul Tulab, tentunya saya sudah sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin sudah menyelesaikan tingkat S1. Alhamdulillah sudah selesai, dan setelah itu saya menganggur selama 1 tahun, dan setelah 1 tahun menganggur saya melanjutkan di pendidikan S2 pada saat ini, dan sampai detik ini saya masih mahasiswa, statusnya masih mahasiswa S2 di Jakarta. Aktivitas sekarang apa yang dilakukan? Nah, aktivitas sekarang tentunya tidak jauh ya, tidak jauh dari status saya sebagai mahasiswa. Jadi aktivitasnya lebih banyak di bagian kepemudaan, terus di menjalankan organisasi iman tadi, Ikatan Mahasiswa Alumni Nasatul Tulab, dan juga menjalankan amanah sekarang sebagai di bagian duta wisata, juga ikut membantu teman-teman dan dinas terkait untuk mempromosikan wisata, dan ya aktif di kepemudaan lah, aktif di kepemudaan, di organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan semacamnya. Apa arti sukses bagi kakak? Nah, kalau bicara tentang sukses bagi saya itu ya, sukses itu tentunya banyak indikator, dan setiap orang mungkin mempunyai indikator sendiri untuk mencapai ataupun mempunyai target suksesnya seperti apa. Ada yang mengatakan kalau sudah banyak harta kaya itu dikatakan sukses, dan juga ada yang mengatakan kalau sudah masuk punya pekerjaan di kedinasan dikatakan sukses. Terus kerja di manapun dengan gaji yang tinggi dikatakan sukses. Nah, kebetulan kalau bagi saya pribadi, sukses itu tidak tentang hal itu saja, tidak terkait keuangan dan semacamnya. Cuma bagaimana sukses itu kita sebagai manusia ikut andil atau memberikan dampak positif terhadap orang lain. Nah, lebih gampangnya kita sebagai manusia itu bisa bermanfaat atau memberikan kemanfaatan untuk halayak umum, seperti itu. Bagaimana untuk mencapainya? Mungkin ada kiat-kiat untuk kami semua. Nah, untuk mencapainya pada saat ini juga saya masih tahap proses ya, tahap proses untuk mencapai itu. Tentunya tahapan-tahapan yang kita lalui dari bawah sampai untuk mencapai target tentunya tidak membutuhkan waktu yang sedikit, tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, kalau bicara tentang kiat-kiat kesuksesan untuk mencapai sukses itu, sebetulnya saya tidak layak untuk memberikan kiat-kiat karena masih belum sukses seperti itu. Nah, cuma pesan saya untuk teman-teman semua dan juga para adik-adik santri sekarang yang masih proses tahapan belajar di pondok pesantren, teruslah belajar, jangan sampai menyerah dan jangan sampai pernah merasa merasa berbeda ataupun iri dengan orang lain. Nah, karena kita statusnya sebagai santri mempunyai beban atau mempunyai tanggung jawab yang lebih besar tentunya, karena kita selain belajar ilmu umum juga kita belajar tentang ilmu agama, sehingga nantinya ketika sudah kita keluar dari pondok pesantren, kita diharapkan untuk mampu mengaplikasikan itu semua di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Cukup segitu acara hari ini. Oke guys, cukup segitu acara dari kakak ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.